Allahumma salli
Alhamdulillah ونستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita masih sedang mengkaji bab kemarin ya tentang keutamaan ilmu dan ulama dan keutamaan belajar dan mengajar. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannati farta'u. Faqila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala hilaqul dzikri. Qala ata hiya majalisul halali wal harami. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujj wa kaifa tankih wa kaifa tutalliq wa ma asbaha dzalika. Syekh Sari ya dalam karangan ini Mak dia menukilkan sabda Nabi SAW, jika kalian melihat taman-taman surga maka mampirlah, mampirlah, nikmatilah itu. Faqila, dan katakan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Kok di dunia teman-teman surga memang ada? Yang surga di langit sana surga kan? Kalau di dunia apakah ada teman-teman surga? Qala, Nabi menjawab, yaitu halaqah dzikir. Halaqah dzikir. Apa itu halaqah dzikir maksudnya? Qala atau berkata salah satu tabi'in ya. Hiya majalisul halal wal haram. Itu adalah majelis-majelis ilmu yang berbicara tentang halal dan haram. Ya. Yaitu apa? Bagaimana kamu jual beli? Jual beli itu yang benar itu bagaimana? Yang nggak tipu-tipu, ya. Nah, jual beli. Bagaimana kamu cara sholat? Sholat yang benar bagaimana? Syarat rukunnya bagaimana? Ya. Diajarkan di situ. Kayak betul zaki, bagaimana berzakat? Ya. Zakatnya bagaimana? Kaifa tahujj, bagaimana cara haji yang benar, ya. Wa kaifa tankih, bagaimana fikih nikahnya bagaimana, supaya nikah itu punya ilmu, ya, punya apa, itu kan. Wa kaifa tutalik, dan bagaimana di bab talak, ya. Cerai, nikah, talak, wa ma asbaha dzalika, dan seterusnya. Itu majelis ilmu yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu. Itu halaqah dzikir, halaqah dzikir, pengajian seperti ini. Gitu. Baik kita paham. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'malu bihi. Ya. Belajarlah ilmu dan amalkanlah. Ya, ini. Ya, kita harus punya niatan kalau sudah belajar mengamalkan ilmu kita. Walaupun belum sempurna, tapi kita tetap usaha untuk mengamalkan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-ilma wa kunu min ahlihi. Ya. Belajarlah kamu tentang ilmu dan jadilah dari bagian ahli ilmu, jadi ulama. Ta'allamu al-ilma, belajarlah ilmu, wa kunu min ahlihi, dan jadilah kamu dari bagian ahlinya. Ini ahli ilmu, yaitu ulama.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati midanul ulama wa damu syuhada. Nanti dari kiamat akan ditimbang apa? Yaitu tintanya para ulama dan darahnya para syuhada, karya-karya ulama, ya. Timbang, bukan cuma amalnya ya, maksud amal catatannya itu ya, karya-karyanya bermanfaat ya, dan darahnya para syuhada itu syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din wa la faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Nabi SAW bersabda, ya, tidaklah Allah itu disembah ya, dari yang lebih utama daripada apa? Yang paham dengan masalah agama. Jadi apa? Maksudnya apa ini? Maksudnya itu seseorang itu ya, kalau dia menyembah Allah Subhanahu wa taala harus dengan ilmu, dan lebih afdal. Pasti apa? Berbeda orang yang paham agama dengan orang yang tidak paham agama. Ketika dia menyembah Allah taala, beribadah Allah dengan ilmu, itu berbeda kualitasnya. Itu. Ya. Maka Pak disampaikan apa? Wala faqihun wahidun, satu orang faqih yang paham agama ya, itu apa? Lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ya, daripada Pak 1000 ahli ibadah. Orang ahli ibadah kan ibadah terus, sholat itu bisa 1000 rakaat, 2000 rakaat, gitu. Atau ahli ibadah ya. Tapi Pak dibandingkan dengan satu orang faqih, itu lebih ditakuti setan satu orangnya daripada 1000 ibadah. Kenapa? Karena dia Pak beribadah berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu, tahu mana yang mestinya mana yang prioritas, mana yang tidak, ingat, tahu sikon dan sebagainya itu. Betul. Baik. Contohnya Mbak, contohnya apa? Ketika Pak kita berada suatu daerah, ya, ya. Kemudian Pak daerah tersebut tuh Pak, ya, umpamanya apa? Kita jadi imam, maka apa? Kita harus paham dengan kondisi jamaah sholat kita. Kalau ada tua, gitu, kecil, atau orang yang mungkin sibuk sebagainya, maka harus paham kondisi tersebut. Ya. Jadi Allah memang kita contohnya sholat di tempat masjid yang itu masjid persinggahan musafir-musafirnya, karena musafir kan biasanya nggak lama-lama. Maka kalau kita jadi imam situ jangan dipanjangkan, karena orang itu persinggahan, itu cepat pergi. Itu juga harus dipahami. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yawmal qiyamati salatun al-anbiya tsumma al-ulama tsumma syuhada. Nabi SAW bersabda nanti dari kiamat ya, yang memberi syafaat itu ada 3. Siapa mereka? 1, para nabi dan rasul memberi syafaat ya. Dan yang terbesar syafaat Nabi kita Muhammad SAW.
Kemudian para ulama yang beri syafaat. Kemudian asyuhada, orang yang mati syahid. Waruya anal ulama yaumal qiyamah ala manabir min nurin. Dan dijelaskan bahwa ulama di hari kiamat kelak mereka berada di atas mimbar, mimbar yang berasal dari cahaya. Mimbar di atas cahaya. ونقل القاضي حسين في أول تعليقاته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قال من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه khati'atuhu ayyama hayati. Barang siapa mencintai ilmu dan ulama tidak ditulis itu kesalahannya selama dia hidup. Qala wariya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalfa alimin wa ka'annama shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Dan diriwayatkan Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat di belakang seorang alim seakan-akan dia sholat di belakang Nabi, dan orang yang sholat di belakang Nabi maka diampuni dosa-dosa. Bagi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudura majlisi dzikrin afdal min sholati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahasanya menghadiri majlis zikir itu, majlis ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Berapa? Sholat berapa? 1000 rakaat. Siapa yang pernah sholat 1000 rakaat? Ustaz nggak belum pernah. 1000 rakaat. Bayangkan tuh, hadir di majelis ilmu, di pengajian kayak gini nih, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Orang 1000 rakaat, ada majelis ilmu, maka lebih afdal orang yang hadir. Dan lebih afdal dari menghadiri sholat jenazah, menghadiri 1000 jenazah, wa alfi maridin, wa iyadati alfi maridin, dan lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Subhanallah. Nanti kalau tidur ini dihitung atau tidak? Ya, alhamdulillah mati hadir kan? Hadirnya seseorang ke majelis ilmu lebih baik, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Lebih baik dari menghadiri 1000 jenazah. Lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Jadi kalau orang fakih itu ya pilih mana? Orang paham.
Makanya Pak, ketika Pak ada majelis ilmu itu utamakan ilmu, jangan baca sendiri, baca Quran sendiri. Itu nggak paham boleh, ya kan? Paham tuh? Nah, gitu. Waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna ar-rajula la yakhruju min manzilihi wa alayhi min adh-dhunubi mithlu jibali tuhamah, fa idza sami'a al-alim khafa wastarja'a an dhunubihi wa ansarafa ila manzilihi wa laysa alayhi dhanbun. فلا تفارقه مجالس العلماء فإن الله تعالى لم يخلق على وجه الأرض martabatan akram min majalisil ulama. Ya. Umar anhu berkata apa? Sesungguhnya seseorang yang keluar dari rumahnya dan memiliki dosa sebesar apa? Gunung Tuhama. Gunung Tuhama, nggak tahu di mana, maka di Madinah ya. Dan jika dia mendengar seorang alim dan dia takut daripada Allah Ta'ala, ya, wastarja'an binubi, ya. Jadi dia takut kemudian dia taubat, ya. Maka apa? Wastarja'an binubi, maka apa? Dosa-dosa akan hilang. Maka dia ketika pulang ke rumah apa? Dia apa? Laisa alaihi dzambun, tidak dimiliki dosa. Kenapa? Ketika dia masih ilmu, sebelumnya dia punya dosa dan tahu, akhirnya takut kepada Allah SWT dan dia taubat, ya kan? Taubat dari dosanya, akhirnya Allah Taala ampuni dosa. Maka apa? Beliau berpesan, para tufariqu majalisil ulama, dan jangan kamu memisahkan diri dari majelisnya para ulama. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menciptakan di atas muka bumi ini yang lebih mulia, ya, martabatnya, kedudukannya, ya, dari majelis ulama. Majelisnya para ulama. Munaqala Asy-Syarmasahi Al-Maliki fi awal kitabih Nurul Durar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'azzama al-'alima fa innama yu'azzimu Allah ta'ala wa man tahawana bil 'alimi fa innama dzalika istighfafun billahi wa rasulihi. Ya. Dan dinukilkan Syarmah Sahih Al-Maliki menukilkan apa? Di awal kitabnya Nurul Durar dari Nabi SAW berkata, barang siapa yang memuliakan ulama, berarti dia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang tahawana bil alim, apa tahawana? Meremehkan orang alim, gitu. Berarti apa? Dia telah apa? Berbuat istighfafun, meremehkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau kita memuliakan ulama, Allah akan memuliakan kita. Tapi kalau kita apa? Meremehkan para ulama, berarti kita meremehkan Allah dan Rasulnya. Karena ulama apa? Warasatul anbiya. Wa qala Ali qaramallahu wajhah radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinuhu, wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi, wa anshada fi ma'nahu kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun wa yafrahu an amsa ilal ilmi yansabu wa yakfi
khumulan fil jahalati annani rahmata ansab ilaihi waghdabu. Ini apa? Ini Ali bin Abi Thalib apa? Beliau memuji ya. Nah, mengatakan apa? Cukuplah dengan ilmu apa? Orang ini jadi mulia. Cukuplah dengan ilmu apa? Orang itu apa? Jadi mulia. Dan kebalikannya apa? Cukuplah dengan apa? Kebodohan apa? Orang itu dapatkan hinaan. Waqala Ibnu Zubair anna Abu Bakr kataba ilayya wa ana fil Iraq ya bunayya alayka bil ilmi ya bunayya alayka bil ilmi fa innaka idza iftaqarta kana malan wa idza istaghnaita kana jamalan. Ibnu Zubair berkata bahwasanya Abu Bakar menulis surat kepadaku, ya, nulis, ya. Dan aku ketika itu di Irak. Apa pesannya Abu Bakar? Ya bunayya, anakku. Ya bunayya itu panggilan pada anak ini ya, yang lebih muda. Ya bunayya, anakku, ya. Hendaklah kamu itu apa? Menuntut ilmu. Alaika bil ilmi. Pegang itu ilmu. Ya. Tuntut ilmu. Kenapa? Karena apa? Sungguhnya jika kamu itu fakir, maka ilmu itu menjadi harta. Ya, kalau kamu fakir, ilmu jadi harta. Wa idza staghnaita, dan jika kamu kaya, maka dia menjadi jamalan, perhiasan. Ya. Jadi perhiasan. Nah, menghiasi diri kita, menghiasi diri kita. Saya belum? Masya Allah, saya gitu. Yakfi? Yang terakhir ya. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu, al-ulama fil ardi mithlun nujumi fis sama'. Idza badat lin-nasi ihtadaw biha. Wa idza khufiyat anhum tahayyaru. Ya. Wa anshada fi ma'nahu ma' ilmi faslu haitsu ma salaka al-ilm wa anhu fakashif kullu man 'indahu fahmu. Ya. Abu Muslim Al-Khawlani berkata, ulama itu di muka bumi ini seperti bintang-bintang. Ya. Ketika bintang itu muncul, maka orang akan mendapatkan petunjuk. Betul nggak? Ini orang pelaut bisa tahu, oh bintang ini kan arahnya kemana itu tahu. Mereka jadikan petunjuk bintang-bintang. Ya. Dan jika bintang-bintang itu menghilang, sembunyi, maka orang-orang akan bingung, tahayar. Ya. Orang akan bingung. Seperti itulah ya para ulama. Ya. Mereka itu bintang-bintang yang ada di muka bumi. Wa qala Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu, law anna thawab majlisil ulama ibada lin-nasi laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu
wa kullu dhi suqin suqahu. Ya, Ka'ab Lambar anhu berkata, seandainya pahala majelis ilmu itu, majelis ulama, pahala orang menghadiri majelis ulama itu apa? Itu kelihatan bagi manusia, tahu pahalanya itu seperti ini, maka apa? Laqtatalu alaihi. Nah, maka apa? Orang-orang kan berebutan. Apa? Orang-orang akan berebutan, berebut. Nah, sehingga apa? Saking apa? Pahalanya itu besar, orang berebut sampai-sampai orang yang punya kekuasaan meninggalkan kekuasaannya. Ya? Sampai-sampai apa? Orang yang punya dagangan di pasar itu meninggalkan pasarnya. Karena apa? Ingin dapatkan pahala yang besar, ya, menghadiri majelis ilmu. Itu kalau seandainya kelihatan. Gitu. Betul nggak? Ya, kalau seandainya kan yang menghadiri majelis ilmu ini akan mendapatkan 1 M, kira-kira orang yang duduk-duduk ya kan, di pasar itu mendung ke sini atau tetap jualan? Pasti akan datang ke masjid, ya kan? 1 M ini, gitu kan? Ya kan? Belum tentu dagang di tempat 1 M, ya kan? Mungkin 10 tahun belum tentu dapat segitu. Betul nggak? Ini kalau seandainya apa? Pahala ini tidak diperlihatkan bagi manusia, tapi itulah ya hikmahnya Pak, tidak diperlihatkan Pak, supaya ketahuan mana orang yang benar-benar cinta ilmu dan ulama dan mana yang tidak. Baik tuh. Seperti apa kita ibadah kan? Kita ibadah Pak, nggak diperlihatkan pahala kita, nggak diperlihatkan. Kita sholat subuh berjamaah, ya. Sholat 5 waktu, soal apa puasa Ramadan itu nggak kelihatan pahalanya, ya. Supaya apa? Membandingkan apa mana hamba Allah yang taat kepadanya dan mana yang tidak taat. Itulah makanya Pak, hidup ini Pak adalah apa? Ujian, ujian itu. Ya, wa qala ba'du salaf khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahl. Ya, sebagian salaf, ya, para salafus saleh berkata apa? Sebaik-baik pemberian itu adalah apa? Akal. Ya, sebaik-baik pemberian adalah akal. Dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Nah, kebodohan. Ya. Wa qala ba'dhum al-ilmu amanun min kaidi syaitan wa hirzun min kaidil hasudi wa dalilul aqli. Ya. Dan sebagian salaf berkata Pak, ilmu adalah Pak membuat seorang itu aman dari apa? Perangkap setan. Wa hirzun, dan apa? Benteng dari perangkap orang-orang yang hasad. Wa dalilul aqli, dan petunjuk bagi akal. Maka dengan ilmu Pak, orang kan apa? Bisa memilah-milih. Bisa milah-milih. Akan selamat dari apa? Ya, godaan setan, perangkap apa? Selamat dari apa? Keburukan orang-orang yang hasad, yang dengki iri, ya. Dan petunjuk bagi akal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Bab masih babnya belum selesai. Insyaallah. Masih 2 halaman. Saya kelas persiapan.
untuk apa namanya sekolah. Baik. Faham? Nah, mau Nadia? Ada lagi. Baik. Tanya lagi ya, saya tanya. Ya. Tadi apa? Tentang apa? Fadilah apa? Ilmu dan ulama. Baik. Nah, siapa mau tanya? Sebutkan ayat yang berbicara tentang ya, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Sering ini kita. Islam Mujadilah. Ya, Masya. Masya Allah, barakallah. Benar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Baik, sebutkan hadis tentang menuntut ilmu. Hadis belajar hadis. Kelas 7 ada. Nah. Ayo. Apa? Ya, Prabu. Ya, telah boleh ini fardhun ala kulli. Yang lain boleh. Hadis yang lain. Mana? Yang lain. Coba jawab. Man sadaka tariqan. Yang tamisul iman sahlallahu bi tariqan ilal jannah. Baik. Ya. Hadis tentang orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka akan dipahamkan dalam masalah agama. Apa? Man Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Mana? Ya. Ya. Derajat ulama. Derajat ulama ya. Itu di atas para kaum mukminin. Berapa? Mana yang awal-awal ini? Derajat ulama ya, di atas derajatnya kaum mukminin 700 derajat. Antara dua derajat itu berapa tahun? Apa? 500 kaum sunnah darajat. Insya Allah. Ya.